Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya mahasiswa dari Universitas Pejuang Republik Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Bank BRI Cabang Pangkep. Proposal ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama itu adalah bab pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, bab pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab kedua mencangkup tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah kerangka teori, yang kedua adalah tinjauan empiris, yang ketiga adalah kerangka konsep, dan yang keempat adalah hipotesis. Pada bab 3 terdapat metode penelitian. Yang pertama itu adalah jenis penelitian, yang kedua adalah lokasi dan waktu penelitian, yang ketiga adalah definisi operasional, variabel dan pengukuran, yang keempat adalah populasi dan sampel, dan yang kelima adalah teknik analisis. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu latar belakang. Perusahaan publik, bank, dan BUMN di Indonesia saat ini wajib memiliki unit audit internal atau biasa disebut dengan GAI. GAI itu adalah grup audit internal untuk membantu memastikan sistem pengendalian perusahaan. Pedoman umum tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Corporate Governance merupakan istilah yang muncul dari interaksi di antara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serta pihak terkait lainnya. Akibat adanya ketidakkonsistenan antara apa dan apa yang seharusnya, sehingga isu tata kelola perusahaan muncul. Good Corporate Governance ini bisa disingkat juga dengan GCG, yang menegaskan filosofi bahwa pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari berdiri perusahaan, dan oleh karenanya semua pihak yang terlibat harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan perbaikan perusahaan. CG pada dasarnya merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi, demi tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan perbankan merupakan salah satu bisnis yang rentan terhadap fraud, baik yang dilakukan oleh manajemen maupun pegawai. Tantangan lain pada bisnis perbankan adalah perilaku ketidakpatuhan yang dapat ditunjukkan oleh manajemen atau pegawai secara berlebihan. Meskipun abuse belum tentu melanggar secara normatif, namun faktanya telah mengabaikan nilai etika. Bila hal tersebut diabaikan, maka perilaku demikian akan merusak tatanan organisasi bank, berpotensi menimbulkan masalah, serta membuat lingkungan dan budaya kerja menjadi buruk. Pada tahun 2009, Bank BRI Cabang Pangkep telah menerapkan Good Corporate Governance sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum akan menjadikan perbankan sebagai sektor yang mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian semakin membaik. Langkah ini dilakukan oleh Bank BRI Cabang Pangkep dalam rangka memperkuat infrastruktur dan kapabilitas pengelolaan risiko di seluruh unit kerja Bank BRI Cabang Pangkep. Dengan demikian, sejalan dengan upaya peningkatan kinerja ini, Bank BRI Cabang Pangkep menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dunia perbankan ke depannya serta memperkokoh diri dalam arsitek perbankan Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Audit Internal terhadap Good Corporate Governance pada Bank BRI Cabang Pangkep. Adapun rumusan masalah pada proposal ini yaitu yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan audit internal pada Bank BRI Cabang Pangkep. Yang kedua adalah bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada Bank BRI Cabang Pangkep. Tiga adalah apakah audit internal berpengaruh pada penerapan Good Corporate Governance pada Bank BRI Cabang Pangkep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap penerapan Good Corporate Governance pada Bank BRI Cabang Pangkep. Dan adapun manfaat dari penelitian bagi bank yang dijadikan tempat peneliti, hasil peneliti ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan tanpa berupa saran dalam peningkatan kualitas peranan audit internal terhadap penerapan Good Corporate Governance.
Yang kedua, bagi para akademis dan peneliti lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian yang di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi pembaca dan pihak lainnya dapat dijadikan bahan bacaan bagi mereka agar dapat memberikan informasi atau data tambahan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah kerangka teori. Yang pertama itu adalah teori keagenan atau agensi teori. Agensi teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976 dalam Luai tahun 2012. Bahwa dalam teori keagenan ini, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikannya wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, agensi teori dapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai good corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agensi teori ini, di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah pengertian audit internal. Menurut Tunggal Awet 2013, audit internal adalah serangkaian proses dan teknik yang dilakukan karyawan internal suatu organisasi untuk meyakinkan manajemen secara tangan pertama observasi di tempat. Pengendalian manajemen yang ada telah cukup memuaskan dan dibina secara efektif. 2. Catatan dan laporan keuangan, akuntansi dan lainnya menggambarkan dengan tepat dan segera kegiatan dan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, setiap bagian, seksi atau unit lainnya bekerja sesuai dengan rencana. Internal audit adalah aktivitas pengujian yang memberikan keandalan atau jaminan yang independen dan objektif, serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi. Selanjutnya adalah audit internal yang efektif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan dapat memiliki departemen audit internal yang efektif dalam membantu manajemen dengan memberikan analisa, penilaian, dan saran mengenai kegiatan yang diperiksa. Yang pertama adalah departemen audit internal harus mempunyai kedudukan independen dalam organisasi perusahaan. Itu tidak terlibat dalam kegiatan operasional yang diperiksa. Yang kedua adalah departemen audit internal harus mempunyai uraian tugas tertulis yang jelas sehingga dapat mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Departemen audit internal harus pula memiliki internal audit manual yang berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan performance, dan memberikan keyakinan bahwa hasil akhir departemen audit internal telah sesuai dengan rekrutmen kepala audit internal. Yang ketiga adalah departemen audit internal harus memiliki dukungan yang kuat dari top manajemen. Dukungan yang kuat dari top manajemen itu maksudnya penempatan departemen audit internal dalam posisi yang independen, penempatan staf audit dan gaji yang reasonable, dan penyediaan waktu yang cukup top manajemen untuk membaca, mendengarkan, dan mempelajari laporan-laporan yang telah dibuat oleh Departemen Audit Internal dan tanggapan yang cepat dan tegas terhadap saran perbaikan yang diajukan. Yang keempat adalah Departemen Audit Internal harus memiliki sumber daya yang profesional, berkemampuan dapat bersikap objektif dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Yang kelima adalah Departemen Audit Internal harus bersifat kooperatif dengan akuntan publik. Yang keenam adalah harus diadakannya rotasi dan kewajiban mengambil cuti bagi pegawai Departemen Audit Internal. Yang ketujuh, pemberian saksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Yang kedelapan adalah menetapkan kebijakan yang tegas mengenai pemberian-pemberian dari luar. Sembilan adalah mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai auditor internal. Selanjutnya adalah independensi audit internal. Auditor internal harus independensi dan objektif dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal ini berarti auditor internal dalam memberikan penilaian tidak berpihak kepada siapapun. Independensi memungkinkan auditor internal dalam melakukan pekerjaan dengan bebas dan objektif. Juga dapat membuat pertimbangan yang penting secara netral dan tidak menyimpang. Selanjutnya adalah kompetensi audit internal. Auditor internal harus memiliki pendidikan dan latihan yang memadai karena audit berhubungan dengan analisis pertimbangan dan memiliki pengalaman di bidangnya. Penugasan harus dilaksanakan
dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. Selanjutnya adalah program audit. Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan, juga penting untuk mengatur pembangunan kerja, memonitor jalannya kegiatan, dan menelaah pekerjaan yang dilakukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit, yang pertama adalah memberikan bimbingan untuk melaksanakan pemeriksaan. Yang kedua adalah memberikan checklist pada setiap pemeriksaan berlangsung tanpa demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan. Yang ketiga adalah merevisi program audit sebelumnya jika ada perubahan standar dan prosedur yang mereka gunakan di perusahaan. Selanjutnya adalah peran audit internal. Audit internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Perlunya konsep audit internal dikarenakan bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar suatu perusahaan, maka semakin luas rentang pengendalian yang dipikul pimpinan, sehingga manajemen harus menciptakan suatu pengendalian internal yang efektif untuk mencapai suatu pengelolaan yang optimal dan dengan mempertimbangkan manfaat dan biayanya. Dalam perkembangannya, peran yang dijalankan auditor internal dapat digolongkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu adalah watchdog. Watchdog adalah peran tertua dari auditor internal yang mencakup pekerjaan menginspeksi, observasi, dan menghitung. Adapun tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan organisasi. Konsultan, melalui peran ini, manajemen akan melihat bahwa selain dengan watchdog, auditor internal dapat memberikan manfaat lain berupa saran dan dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang dapat membantu tugas para manajer. Yang ketiga adalah katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut beraksi. Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran konstruksi dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup audit internal. Ruang lingkup audit internal sangat luas tergantung pada besar kecilnya organisasi dan permintaan manajemen organisasi yang bersangkutan. Ruang lingkup audit internal mencakup pengujian dan pengevaluasian kelayakan yang efektif, pengendalian internal dengan kualitas kinerja berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Tujuan audit internal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meneliti dan menilai apakah pelaksanaan daripada pengendalian internal di bidang akuntansi dan operasi cukup dan memenuhi syarat. Yang kedua adalah menilai apakah kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditentukan betul-betul ditaati. Yang ketiga adalah menilai apakah aktivitas perusahaan aman dari kehilangan atau kerusakan dan penyelewengan. Yang keempat adalah menilai kecermatan data akuntansi dan data lain dalam organisasi perusahaan. Yang kelima adalah menilai mutu atau pelaksanaan daripada tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing manajemen. Ya, uraian tersebut mengandung arti bahwa auditor internal sangat menaruh perhatian pada semua bentuk pemborosan, kesalahan, dan ketidakberesan, apapun sebabnya dan betapapun kecilnya. Artinya, walaupun pemborosan atau kesalahan dan penyelewengan tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan atau tidak material terhadap laporan keuangan, auditor internal sangat memperhatikan kondisi tersebut. Perhatian tersebut bukan disebabkan perlunya memeriksa setiap penyimpangan kecil, akan tetapi berakar pada pemahaman bahwa kesalahan kecil dapat berkembang menjadi masalah yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya aktivitas perusahaan. Bagi auditor internal, boleh jadi kesalahan pemborosan dan penyelewengan itu tidak hanya sekedar kesalahan manusia yang random, tetapi merupakan suatu indikasi dari semangat yang rendah, sistem supervisi kebijakan yang tidak memadai, atau kurang dipahaminya falsafah manajemen. Selanjutnya adalah wewenang dan tanggung jawab audit internal. Dalam suatu organisasi, wewenang dan tanggung jawab audit internal harus ditetapkan secara jelas sesuai dengan kebijakan manajemen. Wewenang dan menyusun program audit internal secara menyeluruh dalam perusahaan dipegang oleh kepala bagian audit internal. Audit internal menguji kecermatan dan keberhasilan dari sistem pengendalian manajemen yang digunakan perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya agar tercapai tujuan perusahaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugasnya, bagian audit internal mempunyai wewenang penuh
untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan-catatan harta milik pegawai perusahaan. Wewenang dan tanggung jawab audit internal adalah sebagai berikut. Tujuan, wewenang dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dan charter audit internal, konsisten dengan standar profesi internal dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang dan tanggung jawab dari auditor internal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan saran-saran kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik yang berlaku agar tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua adalah auditor internal bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan dari manajemen, senior, dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk bagian audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi dan menyatakan bahwa bagian audit internal tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka periksa. Selanjutnya adalah hasil akhir dari pelaksanaan audit internal, yaitu laporan audit internal. Laporan hasil audit internal merupakan suatu alat penting yang menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen, yaitu sebagai media informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan. Adapun isi atau materi laporan audit internal antara lain. Yang pertama adalah suatu laporan ditandatangani harus dikeluarkan setelah pemeriksaan selesai. Yang kedua, auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada tingkat manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan tertulis yang final. Yang ketiga adalah laporan harus objektif, jelas, ringkas, konstruksi, dan tepat waktu. Yang keempat adalah laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil audit juga pendapatan auditor. Yang kelima adalah laporan harus mencangkup rekomendasi dan perbaikan yang potensial, mengakui kinerja serta korektif yang memuaskan. Yang keenam adalah pandangan tentang audit, tentang kesimpulan dan rekomendasi audit dapat disertakan dalam laporan audit. Yang ketujuh adalah direktur audit internal atau desain harus mereview dan menyetujui laporan audit final sebelum diterbitkannya serta harus memutuskan kepada siapa laporan itu akan dibagikan. Laporan audit internal merupakan suatu alat komunikasi yang di dalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, pemeriksaan, batasan yang dibuat, dan juga saran atau rekomendasi kepada pemimpin perusahaan. Tujuan dari laporan audit internal adalah yang pertama itu, laporan audit merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan. Yang kedua, menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk mencapai tujuan dari laporan audit, maka laporan yang disampaikan haruslah memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur tersebut adalah yang pertama adalah objektif. Laporan yang disusun harus mengungkapkan fakta dengan teliti berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya. Yang kedua adalah harus clear atau jelas. Laporan disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi penggunanya. Yang ketiga adalah ringkas. Struktur laporan yang baik melaporkan dengan jelas pelaksanaan operasional, pengendalian, dan hasil kerja. Laporan tersebut harus terhindar dari hal-hal yang relevan, material seperti gagasan, temuan, kalimat, dan sebagainya yang tidak menunjang tema pokok laporannya. Namun tetap menjaga kualitas informasi yang disampaikan melalui laporan tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. Selanjutnya adalah konstruktif. Laporan yang bersifat membangun adalah laporan yang sangat rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan operasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah tepat waktu. Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal bila laporan tersebut disajikan pada saat dibutuhkan, sehingga auditor harus menyajikan laporannya dengan tepat waktu. Setelah penjelasan tentang audit internal, selanjutnya kita akan masuk ke Good Corporate Governance atau biasa disebut dengan GCG.
Pengertian good corporate governance. Good corporate governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku. Yang diperoleh dalam menerapkan good corporate governance dalam perusahaan adalah: 1. Menurunkan risiko. Dengan menerapkan GCG akan dapat meminimalisir praktik-praktik yang menimbulkan sekat yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, meningkatkan nilai saham. Diterapkannya GCG merupakan indikator perusahaan telah dikelola baik dan transparan, sehingga merupakan hal yang penting bagi kepercayaan investor publik terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah menjamin kepatuhan. Setiap peraturan yang menyentuh atau terkait dengan struktur operasi perusahaan ditujukan untuk mengarahkan perusahaan pada kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Yang keempat adalah memiliki daya tahan. Dengan menerapkan GCG, perusahaan akan memiliki daya tahan terhadap pengaruh buruk kondisi dunia usaha dan perilaku dunia usaha sekitarnya. Yang kelima adalah memicu kinerja melalui mekanisme supervise kinerja manajemen dan mempertegas pertanggungjawaban komisaris dan direksi kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya akan memacu jajaran komisaris dan direksi meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keenam adalah meningkatkan akuntabilitas publik. GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh stakeholder dan tentunya ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan lainnya, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas publik. Selanjutnya adalah pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Secara umum, bank adalah badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum dan menyalurkannya kepada yang memerlukan dana tersebut. Peran audit internal terhadap good corporate governance. Auditor internal dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai compliance auditor, yaitu mereka harus bertanggung jawab kepada direktur utama dan mempunyai akses kepada komite audit. Yang kedua, memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan prosedur perusahaan. Yang ketiga adalah mengevaluasi sistem pengendalian internal dan tanggung jawab kepada komite audit. Yang keempat adalah memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani faktor risiko secara baik. Yang keenam adalah menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan operasional. Yang kedua, auditor internal dapat berperan sebagai internal business consultant. Internal business consultant itu membantu komite audit dalam menilai risiko dan memberikan nasihat kepada pihak manajemen. Mereka juga melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan corporate governance dan juga menelaah peraturan good corporate governance minimal setahun sekali. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Berdasarkan uraian serta penjelasan tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya kita ke bab 3, yaitu ada metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal, di mana terjadi hubungan sebab akibat di antara dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antara variabel atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan audit internal sebagai variabel independen terhadap peranan GCG sebagai variabel dependen. Penelitian ini didukung dengan data-data yang bersifat kuantitatif, sehingga validitas dan reliabilitas data yang diperoleh akan diuji terlebih dahulu menggunakan analisis dari alat statistika. Setelah terbukti, penelitian ini dapat dilanjutkan hingga tahap analisis dan interpretasi atas data yang telah diolah.
Data primer yang bersifat kuantitatif tersebut digunakan sebagai instrumen penelitian yang mewakili sudut pandang dari pengawas internal terhadap peranan audit internal terhadap penerapan good corporate governance. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan dan fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Jadi penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan data-data yang bersifat kuantitatif. Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah PT Bank BRI Cabang Pangkep. Itu adalah populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dari grup-grup yang berhubungan dengan GCG yang berada pada PT Bank BRI Cabang Pangkep, yaitu grup audit intern, grup pengendalian keuangan, grup kepatuhan, dan grup manajemen resiko. Sampel yang berkaitan dengan penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat dalam perusahaan, yaitu karyawan yang berada dalam grup intern, grup pengendalian keuangan, grup kepatuhan, dan grup manajemen resiko. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama adalah wawancara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan tanya jawab dengan pihak grup intern. Yang kedua adalah kuesioner, yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan yang dibuat dalam suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak grup. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Yang pertama adalah jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada pengawas internal dan bagian-bagian berhubungan dengan audit internal pada PT Bank BRI Cabang Pangkep. Yang kedua adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer yang digunakan berupa data subjek atau self-report data yang berupa opini dan karakteristik dari responden. Data primer digunakan untuk peneliti berupa data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang akan disebarkan oleh peneliti. Sumber datanya berasal dari pengawas internal dan bidang-bidang yang berhubungan dengan audit internal yang ada pada Bank BRI Cabang Pangkep. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari perusahaan, merupakan sejarah singkat berdirinya perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Yang pertama adalah uji validitas data. Uji validitas data dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur peneliti tentang isu atau arti sebenarnya yang diukur. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu. Penguji reliabilitas diuji kembali kepada kuesioner yang dikembangkan kembali dalam bahasa Indonesia berdasarkan item-item pertanyaan. Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam metode regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode grafik dan statistik. Metode grafik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat normal probability plot. Nomor probability plot adalah membandingkan distribusi kumulatif data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dalam pengembalian keputusan melalui analisis ini, jika data tersebut di garis diagonal sebagai representatif pada distribusi normal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel bebas. Karena apabila variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak tergolong dalam variabel bebas yang nilai kolerasinya antara sesama variabel bebas dengan 0. Yang ketiga adalah uji heterodidastisitas.
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varian berbeda, maka disebut heterodasisitas. Gejala heterodasisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter pole dissektor nilai residual dan variabel dependen suatu penelitian. Jika terdapat pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterodasisitas. Teknik yang selanjutnya adalah teknis analisis regresi linear sederhana. Analisis ini mengestimasi sebesarnya koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linear, yang melibatkan suatu variabel bebas sebagai alat prediksi besar nilainya variabel terikat. Maka persamaan regresi linear sederhananya adalah sebagai berikut. Keterangannya yaitu sebagai variabel independen, yakni audit internal, dan Y-nya adalah variabel independen, yakni penerapan GCG. A-nya adalah konstanta, B-nya adalah koefisien regresi, dan E-nya adalah error atau tingkat kesalahan. Baiklah, cukup sekian dari proposal yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.